Aku nggak tahu boleh ngomong ini atau enggak, tapi aku banyak banget ketemu owner emiten yang IPO, size-nya kecil-kecil. Setiap hari dia roadshow. Roadshow-nya bukan ke fund, roadshow-nya ke market maker. Lu bisa nggak keluarin gue 50M? Gue mau cash out 10M, lu bisa bantu nggak? Tolong ramein dong. Keluarin berita palsu, sahamnya digoreng sendiri. Targetnya siapa yang beli? Retail. Harus diakuin brand memang sudah dalam radar. Jadi aku nggak bisa bilang semua emiten bakal masuk ya. Tapi MSCI itu udah punya radar kriteria sendiri. Ini cocok nih jadi watchlist. Kalau dia memenuhi syarat masuk. Modal mereka berapa sih bro? Nah lu bayangin, nah, itu satu. Fundamental Google sendiri ya, itu nggak boleh jawab gua. Fundamental Pane tidak berubah satu jengkal pun, tidak berubah. Dia masih bakal melakukan reg issue lagi. Dengan harga 19.000 kemarin, sebenarnya naik 30%. Udah hampir nyampe. Hampir nyampe. Bayangin bro, itu sedikit lagi. Tapi menurut lo ya bro ya, kan ini kan sekarang kemarin kan ada sebuah sedikit reversal lah ya, belum sepenuhnya tentunya. Apa menurut lo yang akan mengakibatkan asing ini balik lebih deras lagi ke Indonesia gitu? pertama, kalau kita berkaca dari ketakutan asing terjadi itu karena high base effect. Karena growth kita udah terlalu tinggi di tahun 2023. Ingat loh, dividen perbankan kita pernah nembus 2 digit loh. Itu kan luar biasa. Jarang sekali kejadian. Nah, 2024 kita udah dihukum. Apakah 2025 kita akan dihukum lagi? Nah, ini honestly aku masih 70-30. Tapi menurutku 70 itu bakal pulih. Enggak making new low. Kalaupun new low tuh enggak jauh-jauh lagi. Jadi kalau untuk akumulasi di tahun 2025 ini saat terbaik. Kemudian kita lihat mulai dari untuk banking gitu. Untuk maksudnya? banking, yes. Karena banking itu proksinya apa sih? Konglo, bukan. Banking itu proksinya ekonomi kita, ekonomi rakyat. Jadi begitu ekonomi rakyat kita pulih, banking bakal pulih. Consumer goods itu bakal pulih. Ya, jadi asing bakal kembali kalau seandainya GDP kita in number bagus. Karena ketika GDP bagus artinya orang nabung di bank NPL-nya rendah. Karena isu dari bank itu selalu satu aja, NPL. Karena dengan NPL yang rendah, NIM makin tinggi. Karena Indonesia is the largest net interest margin in Asian. Mungkin bisa jadi in the world. Mungkin kalian boleh coba cari datanya. Indonesia tuh di Asian itu masuk top 5 net interest margin di Indonesia. Kalau di Singapura bro, lu beli bonds, bunga berapa? Kecil. 2% mentok, lebih sedikit. Indonesia kalau company ngeluar bonds 2% itu ditendang bro. MDKA jual 10%, INKP 10,5%. Fixed rate kita 6%, 5% something. Itu yieldnya tuh luar biasa gede dibanding dengan yang lain. Kalau di luar itu mereka mesti punya wealth management. Banker mereka tuh mesti muter otak. IB mereka muter otak. Kita nggak keluar bonds. Karena returnnya tinggi. Dan return kita ini menarik di mata asing. Sayangnya kalau kurs kita jelek. Hilang lagi. Ngapain kalau gua beli bonds 1 tahun ngasih 6% tapi kurs rugi 10%. Iya. Nah, itu yang mesti dijaga. Kurs itu penting banget untuk Indonesia. Amat important. Gue juga mau ingetin, kenapa setiap rupiah itu naik kenceng, IHSG koreksi. Di luar dari cadangan devisa, di luar dari numbers bonds, ingat, IHSG itu MSCI, bobot 1,5% itu kurang lebih 100, kita let's say lah, aku ambil ilustrasi aja, aku bisa aja salah ya, 150, tadi berapa? 150 triliun, oke? Begitu rupiah melemah 10%, itu di-convert dulu dong. Nah, jadi 150 triliun yang udah masuk, kalau rupiah melemah, weightingnya juga turun. Nah, itu yang mengakibatkan kalau seandainya rupiah mahal nih, dolar mahal nih, plop, ya weighting kita juga harus turun dong. Karena MSCI itu ngitungnya convert dulu. Mereka pakai dolar. Makanya kalau dolarnya lagi berjaya, rupiahnya melemah, ya kita juga dapatnya makin berkurang. Nah itu kenapa rupiah kalau kenceng, tiba-tiba aktif masuk kan. Padahal nggak ada isu apa-apa gitu. Rupiah menguat aja, tiba-tiba bankingnya ikut kuat. Padahal rupiah kalau menguat, apakah pasti banking net interest marginnya bagus? Apakah pasti laporan keuangannya bagus? Apakah pasti NPL-nya rendah? Belum tentu. Nah itu simply karena struktural daripada MSCI. Iya. Terus kalau misalnya nanti ya bro ya, kalau misalnya asingnya udah balik lagi ke Indonesia, apakah inflow-nya ini bakalan ke saham-saham yang value lah ya, kayak tadi saham banking, atau apakah saham yang konglo ini bisa dilirik sama asing? Pertama, 20 saham yang sudah masuk ke IHSG, ke MSCI itu nanti aku tampilkan di sini, plug, itu most likely adalah saham blue chip. So pasti kalau seandainya foreign bakal masuk ke Indonesia, pasti yang ada di MSCI dulu. Yang gede dulu, blue chip dulu. Telkom, Astra, perbankan. Nah, begitu
kok asing-asing yang aktif nih ngelihat wah perbankan Indonesia mulai pulih nih, net interest margin, daya beli bisa naik nih, net interest margin bisa makin tinggi nih, kita borong yuk, kita mulai akum yuk perbankan mulai naik 5%, 6%, 7%. Apa yang akan terjadi dengan MSCI? Kalau di 2024 kita di downgrade, di 2025 kalau bisa naik perlahan, di upgrade. Nah itu jadi kalau seandainya aktif fund mulai, passive fund bisa ikut nambah, plop, seneng dong. Habis itu naik lagi nih, weightingnya nih naik lagi. Itu yang terjadi. Ya, karena itu retail, kenapa hype retail di market terlalu besar di satu waktu itu berbahaya. Covid 2020, 2021 ingat, 2021 market hancur banget. Kenapa? Di atas 2021 tidak ada fresh money lagi masuk ke Indonesia. 2020 sampai 2021 itu udah mentok uang yang paling gede yang ada di masyarakat Indonesia diputar ke market. Begitu jatuh, cut loss, buang, hilang semua. 2020 udah hancur. Karena mereka nggak punya money management untuk tarik dulu duitnya, simpen. Nanti turun kita beli lagi. Nah MSCI kenapa bisa? Karena dia selalu mengupgrade dia punya weighting. Selalu ada fresh money lanjutan, selalu ada weighting lanjutan yang bisa nge-create inflow baru. Nah itu alasan kenapa bandar, market maker, itu selalu punya uang bensin. Nggak mungkin dia plop beli tinggalin naik terus, nggak mungkin. Harus ada cost untuk nge-maintain sahamnya. Dan kalau dia naik terlalu kenceng, demand-nya udah nggak sebanding, begitu turun gila. Sebenarnya harus dijaga, plop, jangan naik, turun aman. Nah nanti kalian kalau mau beli di sini deh atau di sini deh, jangan sekarang. Bahkan naik kecepatan pun mereka juga jaga juga. Jadi mereka jaga dua arah, turun mereka jaga, naik mereka jaga. Dan sometimes ya I heard that sometimes owner juga di zaman COVID ya itu banyak yang nggak mampu ngejaga harga sahamnya karena demandnya terlalu gila. Dan itu juga kan momen 10 tahun sekali, 20 tahun sekali jarang banget terjadi. Iya, tapi sebaliknya bro, yang menjadi kaya banget juga banyak. Gitu. Boleh jelasin nggak sih tadi ya, kalau misalnya bukan untuk dijual, terus mereka mendapatkan cash ke pribadinya mereka, gimana caranya? Kan mereka masuk ke MSCI nih, ya kan, ntar kita kan jangan diguyur gitu kan, ke asing gitu. Apakah mereka ini bakal ngerepo sahamnya kah atau apa gitu? It depends on them ya. Sometimes mungkin aku nggak tahu boleh ngomong ini atau enggak. Kebanyakan konglo yang kayanya luar biasa di Indonesia itu karena dia punya saham. Bukan karena dia ngebeli saham loh ya, bukan karena dia invest ya, karena company-nya punya dia. Dia tahu dia harus ngapain. Begitu suatu company itu dapat funding, itu most likely yang dapat uangnya itu owner, bukan emiten. Karena ini market. Kalau dapat funding dari emiten, dia bakal masuk ke laporan keuangan dong. Masuk ke buku dong, karena lu belinya di market itu masuknya ke owner. Saham siapa yang dijual? Nah itulah yang jadi kantongnya owner. Nah owner mau ngapain terserah, dia mau pakai uang ini untuk pribadi dia, urusan dia dong. Bebas dong dia mau jual sahamnya. Oh gue dapat funding. Atau tapi most likely yang what I found adalah banyak konglo yang udah ngerti dengan ini. Begitu dia dapat duit dari emiten, uang ini dia pakai untuk ngejaga di bawah. Contohnya apa? Adaro ADI. Begitu Adaro melepas ADI dengan membagi dividen jumbo, dividen 30% something, itu harga sahamnya kan sama RB 2 kali. Kemudian rebound. Yang ngebeli di bawah itu hampir 1 triliun kalau nggak salah. Dan itu brokernya KI, kalau nggak salah waktu itu aku lupa. Siapa yang punya uang 1 triliun untuk menjaga saham Adaro? Retail. Yang baru cash out. Yang baru cash out, yang punya duit. Sementara meanwhile kalau dia biarkan itu turun terus sampai di bawah 1.100, itu bisa repot. Oh 1.100 ya? Di bawah 1.100. Di bawah 1.100 Adaro ada potensi keluar dari MSCI. Karena weightingnya nggak cukup, market cap-nya udah nggak cukup. Oh ternyata Pak Boy ngerti soal itu. Wajar dia konglo. Dia jaga di 2000-an ya? Dia jaga di 2000-an, diangkat, terus langsung rame, udah kejaga. Jadi menurut gua kepentingan dari Pak Boy saat ini, Adaro adalah, yang penting nggak keluar dari MSCI doang. Dia udah dapat cash banyak. Dan cash ini kan bakal dipakai untuk renewable kan. Nah, selain untuk capex dari renewable-nya, dia bakal pakai untuk ngejaga sahamnya juga. Karena kalau seandainya dari harga sahamnya ke 1.100, keluar dari MSCI lagi repot dong. Gimana cara dia dapat funding? Karena salah satu, menurut aku, target dari Pak Boy keluarin AAD dari Adaro, itu biar dia bisa dapat funding dari ESG fund. Saat ini kalian boleh perhatiin, most likely kebanyakan owner konglo itu rata-rata mulai ngepindahin atau ngebersih-bersihin company-nya agar dia bisa bersih, clean. Astra, rumornya mau jual UNTR. Rumornya mau jual beberapa company-nya dia yang kotor. Biar Astra tuh isinya bersih. Dan itu udah dilakukan duluan sama Adaro. Dia know about it. Konglo, mereka punya view itu udah bukan seperti kita, bro. Kan kita tahu lah ada 900 emiten gitu ya. Tapi
kan orang yang bandar yang baik atau owner yang baik lah ya, itu kan nggak banyak gitu. Nggak banyak. Dan juga, soalnya bukannya baik doang. Yang kita butuh adalah baik dan mereka ngerti gameplaynya dan juga memiliki kapabilitas untuk dorong ke sana gitu kan. Apa sih ciri-ciri khas orang-orang baik ini supaya kita nih bisa ngeliatin gitu, oh kalau misalnya karakteristik ini berarti ownernya most likely bukannya yang mau dump ke retail. Gitu. Apa ciri-ciri khasnya, bro? Aku nggak tahu boleh ngomong ini atau enggak, tapi aku banyak banget ketemu owner emiten yang IPO, size-nya kecil-kecil. Setiap hari dia roadshow. Roadshow-nya bukan ke fund, roadshow-nya ke market maker. Lu bisa nggak keluarin gue 50M? Gue mau cash out 10M, lu bisa bantu nggak? Tolong ramein dong. Keluarin berita palsu, sahamnya digoreng sendiri. Targetnya siapa yang beli? Retail. Begitu ada yang ngebid dikasih, ada yang ngebid dikasih, dimainin bentar, diturunin sedikit, dibuat chart bagus, naikin, jebret, habis. Most likely saham-saham seperti itu kalau kalian sering, yang ini orang tuh jarang perhatiin. Orang sukanya ngelihat broksum, orang suka ngelihat chart, orang suka ngelihat berita. Kenapa nggak sih ngelihat ownership? Kalau owner itu keluar terus, nah itu resiko tuh. Nah, apalagi HKMU, owners 0%. Masyarakat 100%. Itu gimana mungkin harga sahamnya bisa bertahan kalau seperti itu. Nah, jadi most likely saham-saham kayak begini free float-nya tuh rendah. Dan sahamnya harusnya kebanyakan dipegang, kalaupun free float-nya tinggi, lihat dulu komposisinya. Kebanyakan fund. Kalau kebanyakan fund, that's good. Karena fund itu seaktif-aktifnya fund, bukan yang hari ini beli besok jual. Most likely mereka punya time frame minimal 1 kuartal. Nah, itulah ciri-ciri saham yang baik. Kalau misalnya ini bro, kayak benefitnya ya, saham-saham mereka masuk ke indeks. Tadi kan lu udah sempat nyinggung juga mengenai misalnya Adro gitu kan. 1100 mereka ada risiko keluar dari gitu kan. Emang implikasinya apa kalau misalnya mereka keluar? Gitu kan, contohnya kayak gini, bayangan gue kan apakah berarti si Adro ini masih bakal jual sahamnya, mereka kepengen jual sahamnya, makanya mereka pengen maintain harga di angka tinggi dan memiliki likuiditas yang tinggi ke asing, atau kayak gimana gitu? Jadi gini, dengan keluarnya AAD dari Adaro, itu otomatis menurunkan market cap daripada Adaro. Betul. Pasti kan. Dengan turunnya market cap Adaro dan harga yang dari sekian jadi sekian, otomatis MSCI bakal mengeluarkan backing. Outflow pasti. Oh, ini lu udah turun nih market cap-nya, free float market cap-nya udah turun. Nah, gua terpaksa downgrade, lu turun lagi. Kalau turun terus dan dibiarkan dan keluar dari MSCI, bro, itu harga sahamnya bisa 800, 700 dan Pak Boy jelas nggak mau dong. Tujuan dia keluarkan AAD dari Adaro itu adalah biar bisa dapat funding. Makin turun gimana cara dapat fundingnya? Jadi dia perlu jaga. Dia tahu pasti bakal ada outflow, tapi dia nggak mau itu keluar dari MSCI. Nah, Sun menurutku in long game, kan lu ada podcast sama Andri Hakim juga tuh bahas Adaro dan AAD, aku setuju. In long term, Adaro itu saat ini menurut aku yang lebih menarik tuh AAD. Karena dia proven dari sisi dividen. PE-nya bakal oke. PE-nya saat ini 3 atau 4 gitu. Iya, quite cheap. Iya, single digit. Dan fund kemudian value investor yang dividend play itu pasti beli AAD. Itu satu. Yang kedua, orang belum ngeh soal ini dan belum bahas soal ini. AAD belum masuk ke MSCI, bos. Meanwhile, Adaro bisa masuk ke MSCI karena apa sih? Karena AAD. Karena 75% penyumbang profit Adaro itu adalah AAD. Kalian ketika beli Adaro dapat dividen gede tahun-tahun lalu, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu karena AAD. Bukan karena ada MR-nya, bukan karena company green-nya. Company green itu most likely PE weak. PE less, dividen sedikit. Nah, jadi begitu Adaro dikeluarkan, sebenarnya Adaro tuh nggak menarik lagi. Karena dia jadi less profitable. But dengan capex, dengan uang yang dimiliki Adaro, ini aku penasaran mau lihat Pak Boy ini ngapain. Ada rumor dia bakal ngakuisisi salah satu EBT. Dan ketika dia ngakuisisi salah satu EBT, mungkin bakal capex dulu tuh. Bakal merugi dulu tuh. Karena kan funding, capex. Tapi begitu dia bisa proven dia profitable, aku punya data dari Bloomberg, saham EBT ya, PBV paling murah dihargain 2. Most likely 100 lebih, 50 lebih. Sekarang PBV Adaro berapa? Less than 1 kalau nggak salah. Iya. Maksimal 2. Kita lihat saya 2 deh. Nah, iya. Bayangkan kalau dia bisa dihargai nggak usah jauh deh. 4 aja deh. Iya. Karena company EBT yang earningnya busuk pun, ya aku bukan nyari yang earningnya gede loh. Yang PE-nya tinggi-tinggi, itu PBV-nya minimal 2.
PBV Adaro sekarang di bawah 1. Nah, ini aku kayak penasaran nih apa yang dilakukan Pak Boy. He know something that he is more smarter than us, more rich than us, more experienced than us. Pasti dia tahu sesuatu dengan ini. Iya. Ini menarik juga bro, yang salah satu hal yang gue lihat ya, kan terakhir itu kan awalnya kan si Adaro ini kan yang memiliki AI 100%. Ya. Awalnya gitu kan. Habis itu kan dia lepas. Dia lepas IPO, lalu jadinya itu 90%-nya itu milik Adaro, 10%-nya itu milik publik. Di awal-awal gitu kan. Nah, habis itu sekarang terakhir gue lihat berubah lagi nih. Sekarang Adro-nya itu sisa 15% di ADI. Habis itu di catatan gue itu tuh pengandalinya Boy Thohir 5,6%, Adaro Strategic Investment itu 41%. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tarik ujung benang itu orangnya sama aja gitu kan. Ya. Tapi bedanya adalah dulunya 100% di pemiliknya itu Adaro, habis itu 90%, habis itu turun lagi ke pecah-pecah, tapi ujung-ujungnya sama gitu kan. Kenapa dia perlu melakukan itu? Menurutku ya bro ya, ini sekali lagi disclaimer only, nggak ada data resmi yang gue bisa katakan. Ini analisa ya? Ada analisa, bukan analisa resmi formal juga. Jadi gini, AAD begitu IPO, itu free float-nya tuh rendah. Dan dia untuk dapat funding dari MSCI agak susah. Jadi dia perlu pecah. Jadi dia perlu pecah kepemilikan sehingga free float-nya nanti bisa diakuin sama MSCI lebih besar. Dan dia bisa dapat funding yang lebih besar. Itu satu. Kedua, kenapa AAD harus dipecah sama Adaro sih? Karena Konglo, most likely Konglo owner-owner itu udah ngelihat ke depan konvensional company itu bakal dapat masalah. Yang cool gitu maksudnya. Coal, kemudian kotor gitu ya? Kayak Chevron itu udah dipajakin tuh, carbon tax namanya. Dan company-company yang bernyumbang sumbangsi besar terhadap lingkungan, contohnya kayak nanti ada Wood, contohnya tuh. Wood, kemudian company yang punya hutan banyak, yang punya ESG itu dapat funding dari situ, bro. Dia bakal dibuatkan satu indeks namanya kayak Indonesia belakangan udah mulai ada tuh carbon trading tuh. Nah, mau nggak mau mereka bisa dapat kayak istilahnya punya equity baru, punya aset baru, yaitu dari carbon tax, yaitu dari carbon company green. Nah, itu alasan kenapa menurutku Adaro itu dipecah. Dan ini udah disadari oleh banyak konglo-konglo owner-owner yang memang konvensional, bro. Astra itu udah lama loh mau jual UT-nya. Astra itu mau dibersihin loh, cuman sampai sekarang prosesnya masih belum. Dan udah banyak company-company yang ESG loh. Cuman mungkin too early. Kita belum ngelihat itu. Orang masih lebih suka kalau Adaro naik, kalau call naik, kita belinya ADI gitu loh. Nah, mereka Konglo itu udah nggak ngelihat itu. Konglo itu udah ngelihat how they can get sustain di 5-10 tahun ke depan. Mungkin tuh anak cucu mereka, untuk karyawan-karyawan mereka, untuk staff mereka, untuk company mereka. Mereka hidup, I do believe that it's not only for money. Tapi untuk nge-create value, nge-create karya. Dan itu yang mereka lihat ke depan yang kita belum lihat gitu. Takutnya kalau misalnya kotor-kotor dipajakin tinggi. Dipajakin tinggi, itu masalah. Jadi nggak sustainable, makanya mereka harus mulai ke sana. Ya, jadi ya anggap ini dipajakin, mereka juga dapat ini. Mereka juga nggak rela ini lepas. Makanya ADI masih rata-rata ownership ya masih itu aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah bisa dibilang, ini kan kalau misalnya kita ngomongin renewable energy lah ya. Cost-nya kan masih besar gitu. Masih besar, kita capex tinggi banget. Solar gitu, kita cost benefitnya lah gitu kan. Apakah berarti kalau misalnya kita mau invest di Adro, itu tuh sebenarnya long term play? Long term, very very long term play. Dan aku bisa katakan Adaro tuh cukup menarik kalau kalian invest. Kenapa? Karena ownernya ngerti market. Ownernya ngerti how to make their stocks itu stable. Udah proven banget. Dia tahu gimana cara ngebuat funding yang benar, cara ngejaga supply and demand. Dia tahu banget. Berarti sebenarnya yang menarik adalah itu ya, kayak kriteria untuk kita invest itu bukan ngomongin value doang atau perusahaan bagus doang, tapi ownernya cara main atau enggak, cara ininya juga. Lu harus tahu gini, kita nggak lebih pintar lah dari owner, karena kalau kita lebih pintar dari owner kita lebih kaya dari dia. Nah, tapi setidaknya kita harus tahu garis besar mereka mau ngapain, dan you can follow them. Jadi gue bisa bilang kayak analis-analis yang ngebahas perbankan, yang ngebahas poultry, yang ngebahas properti, itu ibaratnya mereka lagi ngejualin, mereka punya company, lagi ngepasarin, mereka punya company di dalam suatu food court. Nah, itu ada stand-stand, mereka lagi bilang, ini aku punya apa? Aku punya makanan enak. Ada yang bilang, punya aku lebih bagus loh, lebih sehat loh. Nah, itu analisa company per company. Tapi kalau analisa flow, gue punya uangnya kemana, gue mau beli apa, gue ikutin itu. Honestly, gue akuin itu adalah herding behavior. Kalau lu nggak ngelihat fundamentalnya juga, at least lu harus tahu fundamentalnya gimana. Nah, tapi gue bisa bilang apakah value investing mati? Enggak dong.
Kalau seandainya ekonomi kita pulih, GDP kita baik, demand kita oke, ekonomi kita bisa jadi singa lagi nih, singa Asia nih, macan Asia nih. Ya value investing bakal kepake banget. Mungkin saat itu Konglo juga nggak begitu main. Ngapain Konglo main? Sekarang begini. GDP kita 6%, oke? BRI loan growth naik 20%. Bagi dividen mungkin bisa 10%. Lu pilih beli BRI atau Brand? Menarik BRI. Menarik BRI, gue juga bakal beli BRI. Konglo juga tahu di saat market bagus gue mending diem. Ngapain gue naik gitu loh? All the money lagi ke blue chip kok, all the fund lagi blue chip kok, asingnya juga bakal blue chip kok. That's why Konglo stocks itu bakal gerak kalau market lagi jelek. Mungkin kalian yang di market udah tahu, yang udah lama 10 tahun, 15 tahun ke belakang, market lagi jelek, IHSG lagi hancur, BRPT naik. Market lagi jelek, IHSG lalu tiba-tiba Brand naik. Atau enggak mungkin turun bentar habis itu naik. Dulu tuh ada satu tuh namanya Paul. Company company property punya Dato. Itu market cap-nya gila-gilaan dan itu kayak indeks jatuh tiba-tiba aja naik. Nah, they know about it. Tapi apakah itu perlu terjadi, bro? Apakah bisa sebaliknya misalnya nih, kita ngomongin misalnya value investing lah ya, growth-nya lagi bagus, banking segala macam. Tapi di saat yang bersamaan, si yang saham Konglo ini bisa naik juga. Sometimes bisa. Iya. Tergantung karena Konglo ini punya time frame yang sekali lagi kita nggak bisa baca mereka, bro. Kalau kita bisa, kita lebih kaya dari mereka. Nah, that's why ya you must need to aware lah. At least honestly ya, aku salut banget sama Ko Andri Hakim karena dia punya keberanian luar biasa dan aku nggak bisa seperti itu, bro. That's why sebulis-bulisnya aku sama satu stok sama satu emiten, ya porsiku tetap kujaga. Contoh, aku bullish banget sama PTRO. Aku punya 1 miliar, ya aku masuk 250 juta atau mentok-mentok 400 juta deh, atau 500 juta deh paling gede aku masuk. Toh kalau hilang 20% ya itu artinya cuma 10% dari equity-ku. Kalau aku masuk semua 101 miliar, hilang 30%, equity-ku hilang 30%, apalagi margin. Nah ini agak sedikit menyedihkan. Aku temukan data bahwa retail kita lebih dari 70% dana yang ada di market adalah marginable. How you can... Oh segede itu ya? Segede itu. Makanya lu bisa lihat haircut daripada sekuritas waktu COVID. Kenapa KFI NAV parah? Itu karena margin call. Kenapa BRI ikut turun? Karena mereka yang beli KFI NAV nggak mampu bayar. Mereka juga punya BRI. BRI-nya harus dijual. Dan penjualan yang paling berbahaya di market itu bukan yang dilakukan oleh owner, bukan yang dilakukan oleh retail, bukan yang dilakukan oleh fund. Tapi yang dilakukan oleh sekuritas. Karena itu mereka nggak ngelihat lagi di bid, mereka nggak ngelihat lagi offer. At any time, at any price, haki, dan itu ngebuat domino efek yang ke lain. Banyak orang yang juga belum pernah mengalami atau belum pernah investasi menggunakan margin gitu kan, bro. Boleh jelasin nggak sih, bro, margin ini apa? Lalu kenapa ada fenomena for sale? Itu terjadi gara-gara apa gitu? Oke, gue ambil contoh. Gue punya uang 100 juta, oke? Gue ngebeli saham BCA. Gue yakin banget BCA itu bisa naik 10%. 10% dari 100 juta itu 10 juta. Gue pengennya 20 juta. Jadi gue pengen tambah lagi 100 juta. Caranya gimana? Kalau gue punya mobil, gue gadaikan. Bunga kalau mobil gue gadaikan berapa sih? Let's say 1 tahun 10%. Okay? Atau gue punya KUR, kredit usaha rakyat. Gue jaminkan berapa sih? Let's say 12%. Atau gue pinjam sama emak gue. 1 tahun berapa sih? 5%. Let's say lebih murah. Sekuritas itu ngasih kalian margin. Kalian bisa beli dengan 2 atau bahkan ada sampai 10 kali lipat daripada dana kalian. Dan which is itu amat berbahaya. Karena itu riba. Aku bisa bilang ini riba. Satu. Kedua, ketika kamu beli sesuatu yang di luar dari kemampuanmu, psikologismu akan rusak. Ya enggak? Kalau naik lu jadi tamak. Kalau turun lu jadi takut. Belilah sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan lu. Dan bahkan ya, aku kalau punya 1 miliar, beli 1 miliar, aku takut. Apalagi kalau aku beli 2 miliar. Kok ini retail nggak ngerti sih gitu loh. Kok ini kalian nggak bisa fight your own battle. Kalian nggak bisa fight your own self gitu loh. Karena yang harus lu tahan itu fear lu. Yang lu harus tahan itu, yang harus lu jaga itu fear lu. Yang harus lu tahan itu greed lu. Lu kok bisa sih lu margin 2-3 kali lipat? Nah contoh, gue punya 100 juta. Gue dapat fasilitas dari sekuritas 5 kali. Gue beli 500 juta nih, plop. Minus 20% dari 500 juta berapa? 100 juta. Uang gue habis. Hilang semua. Itu yang namanya for sale. Jadi kalau gua punya... Jadi itu harganya berapapun, mau lagi murah pun, harus jual. Harus jual. Jadi itu yang bisa mengakibatkan for sale. Jadi misalnya mungkin yang terjadi, itu ya mungkin yang terjadi di kemarin kayak gitu. Di 2008 itu terjadi margin call satu dunia, bro.
subprime mortgage di tahun 2008 itu karena CDS terlalu tinggi, ternyata dana yang diinvest itu kebanyakan marginable dan dari bottomnya bermasalah, gede semua. Jadi margin call itu bisa saya katakan yang paling berbahaya di market. Bukan ketika owner jualan. Kalau owner bagus jualan, dia bakal buyback someday. Fund kalau jual, itu mungkin karena growth-nya jelek. Contohnya asing. Bisa jadi tahun ini dia balik badan. Retail kalau jual, saya paling nggak takut, bro. Retail kalau jual saham minus 10%, besok naik 10% dia beli balik. Ya kan? Yang paling mereka jual di bawah, beli di atas. Pokoknya asal naik hijau beli lagi. Kalau merah jual ya. Yang paling berbahaya itu kalau udah sekuritas jual. Nggak ada kepentingan untuk dia beli, dia cuma pengen uang dia balik. Dan bunga margin tahu nggak sih berapa sekuritas? Berarti 15 ya? Ya, 15 sampai 20-an. Dan which is lu bisa pastiin kalau profit lu 1 tahun lebih dari 20%. Kalau bisa, lu di atas George Soros. Kalau bisa, lu di atas Warren Buffett. Why you very confident untuk using margin? Sementara Warren Buffett dan George Soros aja enggak. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin kena margin call itu tuh titik terakhir misalkan. Titik terakhir. Misalkan mungkin fund exit, habis itu retail panik, habis itu tiba-tiba kena for sale semuanya. Aku asumsi ya, T+2 retail itu rata-rata 2 kali lipat. Kalau lu punya 100 juta, lu beli 200 juta. Ketika 200 juta ini minus 50%, lu udah for sale dong. Benar. That's why ketika ada satu saham udah minus 40% lebih. Bisa lebih dalam lagi. Lu harus hati-hati. Karena bisa jadi dapat selling pressure dari sekuritas, bukan dari pemiliknya. Pemiliknya pasti nggak mau. Benar lagi justru maunya hold. Maunya hold. Pasti ditelepon sama sekuritas, Pak. Ini uang Bapak udah kurang 10 juta nih. Top up sampai kapan? That's why kalau ada satu saham udah koreksi lebih dari 50%, itu asumsiku retail yang punya. Dan itu marginable kebanyakan karena datanya margin di IHSG itu banyak. Nah, itu bisa terjadi for sale. That's why BRI itu kalau seandainya minus 50% atau lebih, nah itu khawatirnya terjadi for sale. Tapi puji Tuhan sih enggak kalau aku lihat ya. Kalau misalnya kita ngomongin asing lah ya, saham konglo gitu ya. Misalnya mereka nargetin, mereka masuk ke indeks, FTSE, MSCI gitu kan. Dengan harapan kan likuiditas tinggi dan mereka bisa jual ke asing gitu kan. Sebenarnya kan ada satu alternatif lagi. Satu alternatif lagi adalah, ya kenapa sih, contoh aja ini kita ngomongin skenario lain adalah brand, Pani gitu ya. Udahlah nggak usah targetin ke MSCI atau FTSE, tinggal IPO aja di Singapura atau di Hong Kong gitu misalnya, buat dapetin dana asing gitu. Nah perbedaan antara mereka itu IPO di Indonesia dan didorong ke FTSE, MSCI supaya mereka bisa dapat akses ke duit asing, sama mereka ini IPO di indeks asing, apa perbedaannya? Regulasi dari IPO di luar itu jauh-jauh lebih rumit daripada di kita, bro. Nah itu udah banyak mau dilakukan double listing. Rumornya ASA ya, itu mau double listing di China, nggak kejadian. Rumornya Gotoh itu mau double listing di Nasdaq. Nggak kejadian, bro. Dan banyak banget emiten kita yang mau double listing, bisa loh, bro. Jadi gue udah listing di IHSG, gue mau listing lagi di Nasdaq nih. Nah, but in fact company kita, bro, kita dihargain MSCI 1,5%, bro. Lu mau IPO di luar gitu loh. Jadi this the only way, the simple way, the very practice way bagi mereka untuk dapat funding, daripada harus ngerepotin ngebuat regulasi lagi, kayak harus penuhin cari financial advisory lagi, biaya gede lagi di luar. Nah, jadi ini funding yang paling murah, yang paling reasonable untuk mereka daripada IPO di luar. Iya. Terus tadi lu sempat mention, gue pengen deep dive mengenai kriteria supaya bisa masuk MSCI sama FTSE ini deh. Secara prinsip mereka ini sama ya kriteria? Sama. Apa aja ininya kriteria? Pertama yang mereka lihat adalah free float, jumlah saham yang beredar di masyarakat murni yang bukan dipegang owner. Kedua, dia lihat market cap dari free floatnya. Market cap dari free float, yes, bukan market cap perusahaan. Bukan market cap perusahaan. 1.000 triliun brand dia nggak nilai. Dia nilai yang 4% itu, which is cuma 40 T. Kalau seandainya brand jadi 10% free float, artinya dia punya 100 T yang di masyarakat. Itu dinilai 100 T. Dari 100 T ini, most likely dia bakal masuk 10%. Jadi 10 T dia dapat funding. 10 T, gede bro. Gede. Nah, bahkan mungkin bisa setengah kali aset brand kali kayak. Nah, kemudian yang terakhir adalah liquidity. Nah, bayangkan kalau seandainya foreign masuk 10 triliun ke dalam brand, tapi transaksi satu hari 100 juta. Nggak bisa exit. Nggak bisa exit. That's why 3 itu. Angka minimumnya apa sih bro? Buat dari segi free float market cap
sama dari segi likuiditasnya itu patokannya itu kayak gimana? Jadi gini, MSCI itu dia punya 3 kategori lagi. FTSE juga sama, low caps, middle caps, sama big caps. Most likely saham-saham konglo kita targetnya adalah big. Dan rata-rata kalau kamu udah masuk big minimal 2 triliun ke atas. Yang which is free float market cap lu, karena itu 10%, lu mesti punya free float market cap minimal 20 triliun. 20 triliun. Iya, berarti sebenarnya kita bisa tarik dong. Sebenarnya kita tuh bisa kita bisa kira-kira emiten yang rame, free float-nya gede, free float market cap-nya itu nyentuh 20 triliun ke atas. Dan kalau itu konstan dia bisa lakuin itu, ada potensi dia masuk MSCI. Batas minimum apa yang bikin si MSCI sama FTSE ini tertarik gitu? Honestly, aku nggak punya formulanya kalau volume minimal. Aku harus buka dataku, tapi most likely aku bisa katakan di atas 50 miliar satu hari itu udah masuk. Udah masuk kriteria mereka. Kriteria liquid gitu. Kriteria liquid bagi mereka. Iya. Terus kalau kayak gitu sebenarnya lu punya ini dong, angka-angka, data-data dari segi misalnya gini nih, kalau misalnya kita ngomongin saham-saham yang kita tahu lah ya, sebenarnya kita belum bisa prediksi saham-saham mana yang diarahkan untuk masuk ke sana, kan tinggal aja yang top 15 gitu. Apa alasannya kalau misalnya mereka tidak diarahkan ke sana? Apa alasannya mereka di top 15 gitu? Diajar ke situ. Nah, tapi yang kita pengen tahu juga gini kan, soalnya kalau misalnya untuk masuk MSCI berarti kan ada 2 nih. Satu itu adalah berapa sih harga minimum yang perlu dicapai supaya mencapai ke sana, pertama. Jadi kita udah tahu targetnya nih. Soalnya kalau misalnya kita tahu gitu kan berarti kita tahu target, PANI supaya bisa masuk MSCI sama FTSE butuh berapa, Brand butuh berapa, PTRO butuh berapa. Di sisi seberangnya, kita juga harus ngomongin dari segi eksekusi. Eksekusi maksudnya kan kalau misalnya kita tahu, contoh aja ya, contoh kalau misalnya PANI itu 25.000 untuk masuk MSCI. Itu kan angka, tapi kita nggak tahu nih bisa dieksekusi nggak, realisasi nggak gitu. Sama kayak Brand kemarin lah, ada angka, tapi kalau misalnya si Russell-nya itu keluarin, mereka bilang nggak masuk, ya akhirnya ambrol juga gitu kan. Nah, lu punya angkanya nggak sih bro? Dan apakah lu bisa sharing cara angka gitu ya? Atau gua nggak tahu lu mau share screen atau lu mau secara verbal aja, angka dari masing-masing ini target untuk masuk MSCI. Jadi gini, itu quite complicated. Kita nggak tahu formula pasti yang dilakukan oleh MSCI, tapi aku bisa ngomong gini, aku tahu ada data resmi yang dimiliki oleh MSCI-nya bro, yang dirilis oleh MSCI, bukan yang dirilis oleh owner. Kalau owner pasti ngaku free float-nya gede, ya kan? Fund-fund analis yang ngitung syarat masuk MSCI, kenapa berubah terus bro? Sebentar Brand katanya 98 bisa, nggak bisa, ternyata 11.000, ternyata begini, ternyata begini. Saya bisa pastikan ya, yang aku baca dari semua, so far, itu semua bullshit. Semua angkanya nggak pasti, angkanya nggak valid. Sometimes ada yang benar. Cuman masalahnya free float tuh berubah nggak tiap hari? Berubah tiap hari bro. Owner beli 1 lot aja udah berubah. Owner beli 0,5% jelas lebih berubah lagi. Jadi free float itu bakal terus di-adjust, itu satu. Yang kedua, acquirement untuk masuk MSCI, makanya ada yang namanya observation period. Jadi MSCI di Maret biasanya observation periodnya 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Observation periodnya biasanya 14 hari. Kita review 14 hari ini nih, free floatnya berapa, free float market cap-nya berapa, liquidity hariannya berapa. Ternyata nggak bisa lewat, nanti di bulan selanjutnya. Aku bisa bilang, yang aku tahu, data resmi yang dipegang oleh MSCI, di Indonesia yang pegang cuma 2 orang. Salah satunya JP Morgan, satu lagi aku nggak boleh sebut. Tapi itu temanku. That's why I know that the exact point untuk satu emiten MSCI free float-nya di harganya berapa. Owner boleh ngakuin segede-gede mungkin, tapi MSCI-nya punya datanya sendiri. Dia nggak ngelihat dari DPS. Dia nggak ngelihat dari data ke SEI, data ke PEI, data bursa efek. Nggak. Dia punya formulanya sendiri. Jadi honestly kalau kita ngukur, quite complicated. Nah, karena kita harus tahu juga, kita ini bertarung bro. Bertarung dengan Vietnam, bertarung dengan Thailand, bertarung dengan Malaysia. Kalau Malaysia GDP oke, Singapura GDP oke, China GDP oke, porsi kita yang 1,5% bisa jadi berkurang loh. Nah, itu yang jadi rebutan kan. Nah, Terus lu punya patokan gak sih yang lu boleh spill lah ya? Ini bukan target harga. Bukan target harga yang bisa dicapai menurut Michael Yo, tapi lebih tepatnya berapa sih angka yang perlu dicapai oleh emiten tertentu supaya mereka ini bisa masuk ke indeks. Tapi again ini angkanya very itu disclaimer ya. Disclaimer ini bukannya target emitennya. Bukan. Soalnya kan tadi kan ada ketentuan yang lain adalah bisa eksekusi atau enggak. Ya, benar. Itu penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bisa eksekusi. Makanya lu mesti bisa lihat flow hariannya, itu yang paling penting. Benar. Lu boleh ngetargetin saham 10 juta, 100 juta, 1 miliar, tapi eksekusi owner bisa nggak? Iya, kan? itu yang kita nggak tahu. Nah, karena contoh PANI dalam perjalanannya menuju MSCI, ternyata ada masalah nih, sedikit nih, di pagar laut. Ya, ini bolehlah kita ngomong, di news ada kan, clear ada. Tadi lu sempat ngomong MSCI PANI 25.000, di perhitunganku di atas itu.
slightly above lah, 28-29. Free floatnya berapa yang diakuin MSCI? 10%. Quite rendah. Sebenarnya termasuk rendah 10%. Nah, Tapi berarti sesuai dengan mereka punya yang mereka publish. Soalnya kan yang di PANI kan 90% juga. Ya, maksudnya sesuai. Yes, sesuai. Jadi nggak di-adjust gitu maksudnya. Ya, adjustnya sedikit sekali. 0, sekian, 1% adjustnya sedikit. Jadi, Aguan is the man. He knows about it. Dia tahu ini gitu loh. That's why harga sahamnya bisa bertengger kan. Kalau nggak kena masalah begini, sekarang aja udah naik lagi 19%. Udah naik lagi, ya. Kemarin baru turun. Kita sekarang rekodnya 1 hari setelah kemarin ARB. Nah, brand begitu IPO di harga 1.000 lebih atau 900, aku lupa. Sampai 5.000 semua bilang itu udah nggak make sense. Di 5.000 tuh dia 500 T market cap. Sekarang 10.000 bro. Sempat 12.000. Karena untuk masuk MSCI, free floatnya amat kecil kan, 3% lebih. Yang dihitung cuma 3% lebih. Jadi untuk masuk MSCI dia perlu naik setinggi mungkin. Susah nggak? Free floatnya cuma 3%, yang gue naikin, yang gue beli barang siapa? Barang cuma 3%, lu mau TP, ya TP silahkan. Gue mampu kok beli lu gitu loh. Karena yang gue incar bukan uang lu. Retail itu bukan pangsa pasarnya saham-saham Konglo. Lu perame silakan. Makanya Konglo is a good man menurutku. Penyelamat ISG di 2024 mereka. Terus buat brand yang lu lihat atau PTRO atau berapa lah saham lain yang lu ingat angkanya gitu. PTRO contoh, free floatnya yang diakuin, yang di publish itu sekitar 20% something. Yang diakuin orang MSCI juga 20% something. Oh, yang diakuin juga 20%. 20% something. Tapi menurut lu murni nggak 20% tuh retail? Ya you know lah. Ya, kalau dia bisa dari 17.000 ke 20.000, dari 20.000 aja semua udah bilang nggak make sense, ke 30 sampai ke 30.000 sekarang 4.000. Setelah stock split. Dan menurut lu game plan-nya tuh yang owner ini pikirkan connect nggak? Kenapa dia harus stock split, bro? Supaya bisa lebih affordable. Yes, supaya lebih liquid. Yes. Dan dia gandeng retail. Dia nggak sikat kalian gitu loh. Kalian tuh bukan exit liquidity-nya. Kalian punya uang berapa sih untuk beli PTRO? Ya kan? Uang kalian udah habis kok di BRI. Just fact. Ya kan, ini adalah fakta. Uang kalian udah habis kok untuk beli BRI. Yang beli BRI fund-fund yang gede-gede, yang berani karena dividen, karena PBV murah, karena harganya udah turun. Kalian nggak berani kok beli PTRO. In fact, free float-nya 20% dan itu juga nggak murni banget. Tapi dia akui di MSCI 20%. Dan tahu nggak untuk masuk MSCI itu dia perlu angka berapa? Sebelum stock split. Oh, sebelum stock split? Ya. 1 juta? Oh enggak, 100.000. 100.000? Nah, which is... Loh, kan sebelum stock split kan? Oh iya. Dia kan 17.000, sebelum stock split 20.000. Wait, ini bukan yang tadi 100.000 ya? 100.000 sekarang turun? Enggak, yang 100-an ribu tuh DSSA kali maksud lo. Oh, iya. Jadi PTRO sempat 20.000, 30, dia stock split 10 kali. Oke. Jadi 2.000, dan di angka 2.000 ya dia mesti... Setelah stock split, dia butuh ke 100.000 atau enggak, sebelum stock setelah split? Stock split dia perlu ke 10.000. Nah, which is itu triple. PTRO ya? PTRO. Sebentar. PTRO itu bukan yang di atas 10K ya? Enggak. Apa gue salah ya? Oh, oke. Iya. Ya, ketahuan gue gak punya sahamnya. Emang gue gak pegang. Nah, waktu gue diwawancara sama IDX, sama Pak Aldo, itu harga PTRO di 2.800. Gue bilang targetnya 9.000. Per kemarin sempat 4.600, bro. Dan itu dari gue ngomong aja sebenarnya udah naiknya beggar. Dan dari sebelumnya itu udah 70%, 80%. Nah, which is, apa sih yang mau dilakukan sama owner ya? Dia nggak mungkin ngomong saya targetnya masuk MSCI, nggak mungkin. Tapi kita lihat dari apa yang dia lakuin, itu seperti sign. Dari gerak-geriknya. Ya, dari gerak-geriknya. Dia tuh, ya Konglo itu pintar. Inilah cara mereka komunikasi. Inilah cara mereka kerja gitu loh. Dan kita nggak perlu lebih pintar dari mereka, tapi kita perlu melihat dari kacamata mereka, dan kita bisa menempatkan posisi kita dengan bijak. Jadi menurut gua, AI, algo trading, itu sudah masuk ke Indonesia. Dan Pragojo Pangestu, Pak Aguan, bos-bos yang lain yang udah masuk ditargetin masuk MSCI, Bakri Group contohnya, Salim Group, they know about it. Mereka adalah front run di bidang ini. Dan kerjanya mereka itu akan jadi inspirasi bagi konglo-konglo yang lain, atau calon-calon konglo yang lain. Mereka perlu tahu ini. Kenapa Adaro dijaga? Karena kalau di bawah 1.100 dia keluar dari MSCI. Grupnya Jarum nggak ngerti itu, tawarnya keluar, makanya di counter lagi. Dia kaget juga. Ya, tapi harusnya dengan apa yang pasti kan fenomena ini dipantau sama semua orang lah ya. Yes, mau course. retail Of maupun konglo-konglo yang course. lain gitu kan. Berarti kan semestinya gameplay yang dilakukan sama
yang masuk ke top 15 inilah ya, ini bakal berubah, yes. Bakal di copy paste, dan juga yang tadi lu bilang kayak metodologi investasi ini nih selalu berevolusi gitu. Selalu berevolusi. Selalu berevolusi, bisa berubah kayak bahkan mungkin ilmu flow ini 5 tahun lalu belum begitu nggak ada. gitu kan. That's why kalau seandainya kamu nanya saya, orang setiap nanya saya, lu ngerti banget ya sama market? Enggak lebih dari 1%. Karena besok bisa jadi berubah lagi. Tahun depan bisa jadi berubah lagi. But we need to adapt. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin tadi bro, kayak brand lu punya angkanya nggak ya? Kayak brand itu harus berapa supaya mereka bisa masuk ke... Banyak yang bilang 11.000 ke atas. Udah hampir. Based on my data 9.000 something. Cuman I have a clue like this. MSCI begitu masuk ke emiten di batas minimum, itu batas minimum loh, bukan batas maksimum. Betul. Ya. Lu kalau jadi owner harus lewatin. Iya, harus lewatin setinggi-tinggi mungkin. Tapi kita tahu nggak berapa. Hanya otak owner yang tahu. Bahkan owner pun biasanya nggak tahu karena bisa aja dijegal market. Kayak kemarin Pak Pepe dijegal sama Russell. Pak Agon dijegal sama kondisi ekonomi kita, kondisi politik kita. Nah, kembali lagi eksekusi. That's why saya mau ngomong sama teman-teman. You can look at karena gini. Tahun lalu ya, lu kan pernah podcast sama Raymond Chin juga kan? Raymond Chin tuh viewernya tuh hampir 3 juta lebih kalau nggak salah. Begitu dia bilang 2023 gelap. Oke. Seandainya Timothy Ronald, lu baru juga sama Timothy Ronald ngepost tahun ini, koin ini bakal buat kalian kaya tahun ini. Mana yang lebih ramai menurut lu? Dulunya rame sih. Mana yang lebih rame yang mana ya? Lebih ramai Timothy yang bilang koin ini bakal buat kalian kaya atau Raymond Chin? Yang fear. Hah? Yang fear. Nah, kalau menurut gua yang rame. Yang cuan. Yang cuan, karena di mana ada gula di situ ada semut. Ada satu saham yang naik 10%, 20%, retail bakal rame. Nah, itu yang gua mau warn ke kalian. Untuk aku ya, profil investasiku, aku nggak pernah rugi lebih daripada 15% daripada equity-ku. Di COVID aku lolos bro. Aku minus 12% di COVID. Terus stop loss atau? Terus stop loss dan aku bener-bener ngebet banget pengen beli perbankan karena murah. Tapi aku belinya nggak all in. Dan ternyata aku salah bener. Masih turun lagi. Jadi aku belinya 20%, 3% cut. 20%, 3% cut lagi. 20%, 3% cut lagi. Dan aku minus 12%. Nah, jadi I don't care about orang boleh kaya sekaya-kaya mungkin. Aku nggak merasa tertinggal. Aku nggak takut nggak jadi kaya. Aku takut jadi miskin. Sama dong kita. Nah itu yang perlu kalian catat bahwa ini risky. Satu, ini bukan financial advice untuk kalian. Ini sekedar pemaparan tentang apa yang terjadi di market. Dan keputusan itu di tangan kalian masing-masing. Profil setiap orang beda-beda. Dan aku sendiri all in di Samkong loh enggak. Ya kita spektrumnya ujung ke ujung lah ya. Ada orang yang mau nyetu all in, ya. Tapi ada orang itu yang mau nyetu konservatif. Mungkin tepatnya kalau misalnya spektrumnya itu ada orang yang mau bener cepet kaya, sama ada orang yang pengen ngejaga kekayaan gitu. Yes. Ya. Kalau aku pengen ngejaga kekayaan, karena bagi aku market is a long game. Kita nggak, zaman-zaman dulu nggak ada yang kayak begini-begini bro. Flow nggak ada, orang value investing. Kemudian muncul TA, lalu muncul bandarmologi, lalu ya sekarang makin banyak bro. Nggak mungkin tahun depan adanya namanya Konglo investing, wah I don't know gitu loh. Tapi menurut lo ya bro ya, kalau misalnya dengan kan brand ini kan udah ada drama 2 kali lah. Ya kan? Untuk mereka masuk ke indeks, habis itu nggak jadi. Masuk ke indeks, habis itu nggak jadi gitu kan. Apakah mereka ini masih bisa masuk ke indeks dengan historical apa yang terjadi? Nothing problem. Not a problem. Mereka nggak ngeliatin itu ya? Mereka nggak ngeliatin itu. Yang mereka lihat adalah kriteria yang tadi aja. Kriterianya, karena itu algo. Kalau seandainya MSCI nggak masukin brand, atau FTSE nggak masukin brand karena wah Pak PP-nya nggak bener nih, atau nggak, wah karena saya nggak suka nih sama brand, itu merusak kredibilitas mereka bro. Karena jadi nggak jelas ada objektivitasnya. Yes, gitu. karena nggak objektif. Yes, karena harus diakuin brand memang sudah dalam radar. Jadi aku nggak bisa bilang semua emiten bakal masuk ya. Tapi MSCI itu udah punya radar kriteria sendiri. Ini cocok nih jadi watchlist. Kalau dia memenuhi syarat masuk. Jadi MSCI yang menentukan syaratnya, MSCI yang menentukan emitennya, algo yang menentukan syaratnya. Nah, yang di fight sama Konglo ini algo ini. Dia nggak bisa datang ke MSCI, masukin dong emitenku. Bayar berapa nggak bisa. Lu nggak bisa sogok mereka. Mereka jauh lebih kaya. Uang mereka jauh lebih banyak. 1,5% kita itu 140 T bro. 160-an T. Lu punya uang berapa mau sogok MSCI masuk? Nah, jadi ketika mereka udah berada dalam radar MSCI, algo yang menentukan syaratnya. Nah, mereka kejar fight di algo ini. Yang gue tanya ini juga bro, misalnya ya, contoh ya. Misalnya kayak brand itu supaya mereka bisa masuk ke indeks, itu di angka 9.600 atau let's say 10.000 lah ya, misalnya 10.000 gitu kan. let's say. Misal 10.000. Habis itu kan misalnya harga kemarin brand sempat nyentuh lagi 10.000 gitu kan. Nah, mereka tuh butuh ngejaga harganya itu berapa lama di situ atau butuh overnya itu berapa lama supaya mereka tuh akhirnya bisa masuk. Kan bukan berarti 10.000 tank langsung masuk, itu bukan kan. Banyak orang yang merasa bahwa MSCI itu hanya 3 momen period.
yaitu Maret, Juli, November. Sebenarnya setiap bulan bro review. Nah, ada nggak kepentingan owner harus masuk di tanggal sekian, di bulan sekian, di jam sekian, di tenggat waktu sekian? Tidak pernah ada. Sekali lagi, we never know the time frame of the Konglo. Kalau semua tahu November harus masuk brand, Maret brand harus masuk MSC, semua beli duluan bro. Dia nggak seneng pasti. Apalagi kalau lu masuknya nggak sopan, gebrak-gebrakin sana segala macam, merusak harga, ngecopet-copetin, dia pasti marah. Harus kita ingat, they smarter than us. Buktinya mereka lebih kaya dari kita. Nah, that's why you must have a wing. Apa itu wing? Stop loss kalian, porsi kalian, dan based on fundamental. Kalian relanya belinya di berapa. Nah, fundamental tiap orang kan perspektif beda ya. Kalau bagi aku, EBIT itu rata-rata PBV di atas 3. Nah, bagi aku beli Adaro sekarang Pejemata 5 tahun ke depan, lu pasti deh. Enggak aku ngomong pasti deh, probability lu up itu lebih dari 80%. Tergantung eksekusi owner ini eksekusi ownernya. We can't count di time frame. Kita nggak bisa nge-timing 100%. Tapi kita nggak bisa lebih smart dari mereka. Tapi at least kita tahu apa yang mereka lakuin dan kita bisa nempatin posisi dengan bijak. Nah, kalau seandainya lu nggak percaya dengan hal ini too risky for you, please stay on your path. Please tetap di value investing lu, please tetap di fundamental lu. But you have need a longer time. Jangan karena gua ngomong kayak gini lu pindah. Karena you must have strike view. Bagi gua, kenapa market bisa jalan? Karena perbedaan pendapat. Betul. Perbedaan pendapat itu penting banget. Jangan lu semua ikut gua. Nanti semua saham gua naik, gua kapan belinya gitu loh. Kalau longsor jatuh gitu loh. Kita mesti punya perbedaan pendapat dan kita harus apresiasi, kita harus rayakan perbedaan pendapat ini. Jangan malah lu hujat-hujat kalau perbedaan pendapat. Kalau orang bilang brand jelek apa segala macam, gua malah suka, bro. Please do yours, karena market terjadi karena ada jual beli. Boleh nggak sih sharing ini ya, story-nya PTRO? Tadi kan kita udah sedikit sharing tentang kepentingannya brand segala macam. Kalau misalnya PTRO menurut lu kayak gimana? Apakah, kan masih lumayan jauh kalau gitu kan? Ya, kalau misalnya sekarang berarti kan mesti naik 10 kali lipat lagi gitu. Enggak, 10 lah, sorry. Sisa 2 something. 2,5. Jadi gini, contoh PTRO market cap-nya itu berada di kapitalisasi 38 triliun saat ini. Di harga 3.800-an, di bawah 4.000 sedikit. Dia bakal dapat kontrak senilai 10 juta. 100 juta US dollar atau 1 billion US dollar. Pokoknya nilainya kurang lebih 15-16 triliun. Dari Vale, Inco. Dia kan kontraktor ya. Kita anggap capex dari perusahaan jasa pertambangan tuh 50%. Jadi dia bakal dapat kurang lebih 16T dibagi 2. 8 triliun. 8 triliun itu dibagi dengan kontrak 10 tahun. Untuk ke market cap global itu kayaknya saya nggak masuk akal, bro. Ya kan? Itu satu. Kedua, kemungkinan PTRO itu bakal mengakuisisi TIS. TIS itu kontraktor di Indonesia nomor tambang tertiga, nomor besar. Di Australia kalau nggak salah dia nomor 2 terbesar. Nilainya aku nggak tahu. But di Indonesia, saham naik harus punya story. Saham naik harus punya corporate action. Nggak bisa lu naik tanpa jelas, lu bakal kena UMA, bakal kena FCA. Ya kan? Karena regulasi kita ketat. That's why lu perlu punya storyline, lu harus punya reason. Meskipun reasonnya ini nggak ngejar nggak bisa justifikasi lu punya valuation, tapi at least ada something fundamental yang bisa orang yakin untuk beli. Karena di IHSG itu lebih banyak dana fund itu lebih gede. Fund itu perlu alasan ngebeli sesuatu, dia perlu hold on fundamental. That's why owner Konglo ini ngerti, bro. Dia ngerti kalau sahamnya naik, dia perlu storyline. Dia ngerti kalau sahamnya naik, dia perlu corporate action. Itulah yang dilakukan oleh BRMS, Dewa, Bumi, PTRO, Pani. Nah, itu alasan kenapa mereka naik nggak di UMA. Mereka naik nggak di FCA. Mungkin ada sedikit, tapi mereka udah siapin storyline yang tek. Game plan mereka tuh udah panjang. Nah, eksekusinya bisa jadi ketemu halangan, turun dulu gitu loh. Misalnya kayak tadi, kita ngomongin Pani gitu ya, kan kemarin baru ARB, itu kan gara-gara pagar laut itulah ya, dan juga kemarin ada yang ngonten di sana, bro. Yang ngonten itu orang kuat. Jadi mungkin itu mengakibatkan bad press lah ya, bisa dibilang gitu kan. Tapi apa yang lu lihat, misalnya kayak gitu ya, apakah ini tuh menurut lu cuma a short term thing, tapi secara fundamental ini Pani itu nggak ada dampaknya, atau kayak gimana? Lu mungkin invest nggak sih di Pani? I do. Tapi nggak gede, ya, karena I have more portion at other stocks. Okay? Itu mesti Andre Hakim tuh kalau Pani itu. Nah, fundamental Pani nggak perlu diceritain lah ya, karena udah ada di podcast lu dengan AHA. Mulai dari berapa hektar kemungkinan dia dapat, kemudian berapa meter persegi juga dari pagar laut yang dia bisa dapat. Harga jual tanah Pani per meter yang sekarang 30 juta dapat nggak sih? Bisa.
Bisa. Modal mereka berapa sih, bro? Nah, lu bayangin, nah, itu satu. Fundamental Google sendiri itu, ya itu nggak boleh jawab gua. Fundamental PANI tidak berubah satu jengkal pun, tidak berubah. Dia masih bakal melakukan reg issue lagi. Dengan harga 19.000 kemarin, sebenarnya naik 30%. Udah hampir nyampe. Bayangin, bro, itu sedikit lagi. Tapi namanya hidup, bro. Konglo setajir-tajir apapun, senaik-naik apapun, bakal ada halangannya. Sama lah kayak kita. Sama kayak kita ya. Ternyata hidup mereka sama kayak kita ya. Ada ups and downs. Jadi kalau kalian bilang, ini Pak Agon sengaja menukung, enggak. Ini memang lagi politisasi yang terjadi di negeri ini. Quite a big things. Jadi ya lebih bagus kalau lay down dulu lah. Tapi for me, sekali lagi, kita nggak bisa tebak time frame-nya. Tapi targetnya masih sama. Apa yang Konglo itu bakal lakuin, mereka more smarter than us. Mereka nggak begitu takut sahamnya minus 40%, minus 50%. Mereka nggak takut. Mereka takut kalau company mereka nggak ada yang mau. Gitu. Mereka takut kalau mereka nggak dapat funding. Nah, that's why itu pasti bakal diberesin. Kenapa mereka nggak takut harga sahamnya turun? Modal mereka jauh di bawah, bro. Tapi beda dengan kita. Nah, itu yang mesti kita ingat. Kenapa? Wah, itu lihat Boy Thohir sahamnya minus 50% aja dia nggak takut. Wih, mereka punya nilai perolehan berapa? Nilai perolehan kita gimana? Logically manusia, begitu udah kehilangan 20% dari harta dia, udah mulai panik, ya kan? Iya. Tadi floating loss-nya. Udah floating loss-nya gitu. Gitu. Iya, iya. Termasuk kita punya rumah, contoh harta paling banyak rumah 1 miliar. Ternyata di rumah kita, company kita, IMB-nya bermasalah, ini segala macam, harga jualnya setengah, panik nggak lu? Panik. Atau kita punya rumah, ternyata perencanaan jalan nih harus potong, panik nggak? Panik. Nah, makanya kita nggak bisa samain kita dengan owner. Perspektifnya harus sedikit diubah. Kita harus punya penempatan. Mungkin kita boleh cinta sama ownernya, kita bisa yakin sama company-nya, kita cinta sama company, tapi penempatan kita tuh harus beda. Karena uang mereka unlimited, mereka punya mereka semua pasti modalnya di bawah, mereka tahu emitennya kondisinya seperti apa. Kalau kita kan nyari-nyari. Nah, itu alasan kenapa I'm not an insider people. Aku dari kota kecil di Pontianak. Orang tua biasa yang nggak punya akses relasi. That's why yang selalu aku lakukan adalah I hold on my wings. Wingsku apa? Bukan relasi, tapi wingsku adalah mataku melihat market. Nah, itu yang mesti kalian pegang. That's why aku nggak takut nggak jadi kaya. Aku takut kalau jadi miskin. Gitu. Tapi udah kaya sebenarnya. Buat mayoritas orang nganggap udah kaya lah sebenarnya. Tapi gini bro, kalau misalnya yang satu lagi ya, kan kemarin kita tahu anaknya Pani baru IPO juga kan. Apa yang lu lihat dari story-nya CBDK ini? Apakah CBDK ini adalah menjadi saham yang one day bakal membagikan dividen aja, atau ini tuh menjadi saham yang mau diperjuangkan untuk masuk ke indeks juga? Oke, gini. Jadi honestly, by fundamental ya, aku nggak begitu deep down into CBDK. But di harga CBDK sekarang, dengan posisi Airnav sekarang, itu murah. Di posisi Airnav yang kita let's say Pani dihargain sekarang kan 11.000, 12.000. Kita ambil rata-rata lah ya 12.000. Di Pani 12.000 atau 15.000, itu CBDK itu seharusnya di atas 15.000, bro. Nah, jadi menurutku dengan pecahnya CBDK dan Pani ini Agon ini termasuk owner yang ngerti sama market. Termasuk owner yang concern sama harga sahamnya. Menarik, ini pertama kalinya di IPO. Ini pertama kalinya di IPO. Pani pertama kali tapi bisa sampai begitu kan? Ya, dan itu jadi inspirasi bagi banyak orang. Mulai dari apa? Itu kan termasuk namanya backdoor listing ya. Dia injek aset. Nah, CBDK ini dengan market cap IPO 23 triliun ya. Free float cuma 10%, 2,3 triliun. Kalau dia bisa buat itu ke 15.000 deh contoh. 23 triliunnya jadi berapa? 60. Free floatnya 10% jadi berapa? 2 triliun jadi 6 triliun. Ya, 2 triliun jadi 6 triliun. Kalau dia bisa naikin free float-nya lagi sampai, let's say, 15 atau 20 triliun, they can get funding, bro. Ada potensi masuk. Ada potensi masuk big caps kalau minimal free float market cap-nya 20 triliun. Free float market cap ya. Jadi PR-nya naikin free float atau naikin harga. Naikin harga lebih susah. Sebenarnya lebih gampang naikin free float. Tapi naikin free float bagi owner nggak mudah juga. Karena lu jual 0,5% aja pasti disuratin OJK. Nah, jadi menurutku in long term CBDK apakah ditargetkan masuk indeks, for me quite reasonable. Tapi proses. Ya. Oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir lah ya buat closing statement. Ini gue lihat beberapa hal yang menarik lah. Kalau misalnya kita kan di Indonesia, di luar negeri lah ya, top market cap
perusahaan-perusahaan yang ada di market cap itu biasanya udah mengglobal. Gitu. Okay. Kita ngomongin kayak Apple lah, habis itu ya. misalnya kayak bahkan Singapura yang perusahaan sekecil itu ada DBS kemana-mana. Tapi di Indonesia nih kesannya yang di top 15 kita BCA, yang, gitu ya kan BCA nggak ada presence di luar negeri, kita fokusnya di Indonesia gitu kan. Apakah menurut lu one day lu lihat itu tuh kita ini bakal mengglobal atau lo lihat sebenarnya itu nggak perlu gitu ya, Indonesia udah cukup gede, biarin aja kita main lokal gitu? Gini. Data investasi yang ada di Indonesia itu masih amat-amat rendah. Total RDN kita itu, SID kita itu ada 10 juta. Per hari ini mungkin 15 juta, tapi yang realnya retail itu mungkin cuma 7 juta. Retail kita, warga kita itu 290 juta. 7 juta dibagi 290 juta. 2% something. Dan we can do hope in retail gitu bro. Company yang kita perlukan itu partisipasi foreign juga. Jadi kita perlu perusahaan keluar. Agak sedih bro, India itu kurang lebih sama kita tuh demografinya mirip bro. Tapi begitu COVID, tech mereka kan maju. Iya. Kemudian pemerintah mereka putusin subsidi untuk middle low bro. Dan ternyata demand dari middle low ini berjaya bro. Jadi ketika demand dari middle low ini naik, company-company juga dapat untung dong. Nah company dapat untung, mereka subsidi lagi ke retail lagi. Jadi GDP mereka lonjak sampai 7%, 8%. MSCI ada 220 di sana. Kita cuma 20 bro. Kita kalau 20 bisa, let's say, bisa 100 lah ya, setengah daripada India. Which is, itu kita kurang lebih ada hampir 1.000 triliun bro. Ada 1 BCA masuk ke Indonesia. Uang, bayangkan. 1.000 triliun masuk ke Indonesia. Kalau kita bisa dihargain MSCI 5 kali lipat dari sekarang. Gak usah 5 deh, 2 kali deh. 200 triliun masuk ke Indonesia. Itu 1/20% dari BCA masuk ke Indonesia. Bagi-bagi itu ke semua. LQ45, IDX 30, Kompas. Begitu mereka udah mulai masuk, aktif masuk, pasif ikut masuk lagi. Nah that's why kita perlu punya pride di luar. Cuman masalahnya ya, CCUA itu pernah ngomong sama Ray Dalio. Ketemu sama Ray Dalio. Itu very idolku. Idolku bukan Warren Buffett bro. Idolku bukan George Soros. Idolku adalah Ray Dalio. Begitu Cicuai nanya sama Ray Dalio, apakah you think that Indonesia is a good investment country? Dia jawab cuma satu, corruption. Wah, gue langsung lemes dah. Nah, itu PR banget untuk kita kan. Itu yang ngebuat asing kurang suka sama kita tuh karena corruption, political issue. Honestly, company kita BCA. Wah, itu rebutan asing bro. Lu lihat bank-bank ya, selama 10 tahun ke belakang udah berapa banyak bank yang diakuisisi. Ya kan? Kita lihat CCB Bank, kemudian Bank Windo udah berubah jadi CCB. Banyak banget bank-bank di Indonesia yang udah diakuisisi sama asing. Karena ekonomi kita, apalagi bank kita itu very quite good. Ya, setuju. Ya, itu kita nggak bisa pungkiri lah ya. Dan itu juga terbukti di indeks. Kita lihat corruption index Indonesia tinggi. Emang tingginya sih sebenarnya kalau misalnya kita tinggi itu mungkin gue masih oke. Tapi yang sedih itu adalah kalau misalnya kita rankingnya tambah parah. Ya, jadi kalau misalnya kita itu jelek tapi minimal kita membaik. Lah ya. Iya, kalau misalnya membaik ya gue oke lah, kita sama-sama ke arah sana. Tapi kalau misalnya berbalik arah, aduh sedih bro. Tapi kalau misalnya ini bro, kita minta masukan lu ya buat regulator gitu ya. Tentu kan kalau misalnya kita mau meramaikan pasar, itu ada bukannya cuma dari emiten atau investornya juga, tapi dari regulator mungkin ada masukan nggak dari lu supaya kita bisa lebih rame lagi, lebih baik lagi gitu? Oke, pertama owner tuh jangan sering dijegal menurutku. Jadi kenaikan saham 200% di UMA, kemudian ya dimasukin UMA, kenaikan lagi itu bisa masuk suspend, kemudian bisa masuk FCA. FCA itu mengurangi likuiditas sekali loh dan meningkatkan kepanikan. Sekarang gini deh, kita keluar sekarang ke developer rumah lo. Kita cari 10 orang yang punya RDN, tanya dia FCA ngerti nggak? Nggak ngerti. Gue yakin paling cuma 1 orang yang ngerti. Jadi, dari 100 kali, dari 101 gitu. That's why regulasi yang diciptakan itu harus based on retail, based on kacamata retail, dan gimana retail bisa yakin untuk investasi ke Indonesia. Dan yang paling penting adalah regulasi itu harusnya nge-cut emiten-emiten IPO yang tujuannya itu makan duit rakyat. Harusnya kan kalian tahu. Harusnya kan kalian bisa lihat ini owner DPS kok berkurang, kok ini owner ngejual terus, dan yang owner yang ngejual yang bagus kayak Pak Pepe untuk asing dijegal. Kebanyakan di UMA, di gini. Tapi owner yang ngejual ke retail, saham-saham IPO kecil yang sekarang udah di 50, FCA ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dibiarin bro. Itu nggak diregulasi. Nah itu yang perlu diregulasi. Jadi kita mesti punya emiten yang berkualitas. We don't need quantity. Kita nggak perlu 2.000 emiten bro. Kalau bisa 500 tapi berkualitas dan dilirik semua sama asing. Dan owner-ownernya tuh juga baik ngejaga di market.
Bukan cuma dari sisi company-nya, tapi dari market juga dia mau buyback sahamnya. Dia mau jaga sahamnya, dia mau melakukan insentif. Ada sometimes ada yang bagi saham gratis, sometimes ada yang buyback, sometimes ada yang bagi dividen, sometimes ada yang sahamnya dibagi ke karyawan tapi hold. Nah, itu salah satu good movement menurutku untuk ngeramein market Indonesia. Hal-hal seperti ini yang harus di-concern. Yang sedih tuh bro, yang dulu ada berita boleh nyuap ya kan, untuk bisa IPO ya. gitu-gitu kan, itu kan jadi waduh. Sekarang kita advice-nya buat investor retail. Oke. Terutama kan kita tahu lah, kita masih agak di awal-awal, stage awal-awal like, untuk investor lah ya. Apa advice lu supaya mereka ini bisa make money lah ya? Minimal supaya mereka, kita nggak usah ngomongin supaya mereka bisa multi-bagger deh. Tapi yang paling penting menurut gue supaya mereka jangan rugi-rugi, habis mereka kapok keluar dari ini investasi gitu. 90% dari orang yang aku ketemuin yang punya masalah di market, yang selalu gagal di market, itu bukan karena mereka salah pilih saham. Itu bukan karena mereka 90% orang yang aku ketemui di market yang gagal bukan karena mereka salah pilih saham. Itu karena mereka nggak punya money management yang tepat. Nah, jadi mereka bukan nggak ngerti, harusnya mereka paham. Ketika lu kehilangan 20% atau 30% dari equity lu bakal mulai goyang. Ketika lu kehilangan 50%, lu bakal mulai buang tuh ragu antara cut loss atau enggak. Meanwhile, ketika satu saham minus 50%, potensi baliknya tuh kenceng. Dari hukum Fibonacci aja, dari hukum Newton yang ditemukan oleh Isaac Newton, begitu turun 0,5%, itu tenaga tuh ada kemungkinan membal. Dan disitulah titik lu cut loss. Disitulah titik lu buang. Cara ngantisipasinya gimana? Yang paling problem dari retail itu kan takut dijual naik, takut dibeli turun, ya kan? Nah, you must do your money management. Nah, you must do your homework. Gimana cara lu bisa size yang nyaman untuk lu? Gue punya 1 miliar contoh. Gue kalau udah masuk 500 juta, gue nggak nyaman bro. Gue kalau masuk 300 juta, gue masih agak gini-gini. 200 juta, gue nyaman. Kalau 200 juta minus 20%, artinya gue kehilangan 40 juta. 40 juta itu artinya hanya 4% dari equity-ku. Aku berani timpa lagi bro di bawah. Sesuatu yang minus 20% company bagus, masa sih nggak ada reboundnya? Ya kan? Minus 20% loh. Kita taruh BRI minus 20% aja, kemana ada sempat rebound. Harusnya gue sempat keluar, sempat cuan. Nah, itu yang teman-teman mesti ketahuin. Kalian punya uang, kayak gini, company deh, punya uang, holding, punya 1 triliun, langsung habiskan nggak? Nggak boleh dong. Negara aja APBN harus bagi-bagi gitu loh. Eksekusinya harus bertahap gradual. Kenapa fund-fund banyak yang nggak perform tapi bisa tetap bisa ada sampai sekarang? Karena mereka punya manajemen gradual. Kalian lihat, kalau seandainya aku bilang ABCD bulan ini itu bisa naik 2 kali lipat, gue yakin 100% mereka beli uangnya dan dengan margin lagi. Apalagi kalau Andre Hakim bilang the next money itu besok masuknya all in. Nah, harus ingat, kripto dari 100.000 sempat turun ke 90.000, banyak yang kena margin call loh. Bener. Nah, jadi mau Timothy Rothman bilang kripto ke 200.000 pun tetap bakal ada yang beli di 200.000 dan cut loss di 180 atau 170. Nah, you must concern about it. Jadi buat orang bro, misalnya mereka punya duit kayak 100 juta gitu kan. Kayak buat lu pribadi ya, ini bukan POV teman-teman ya, tapi menurut POV-nya per emiten 25 juta. Karena gue most likely pecah ke 4 atau 5 emiten. Jadi kalau gue mau bagi sama rata ya, kita let's say conviction gue lagi 50-50 semua nih, nggak ada yang benar-benar gue bullish, meskipun kadang perjalanan beda. Kayak gue sekarang lagi bullish banget, jadi gue weightingnya agak gede. Nah, lu punya 100 juta, lu pilih contoh deh, BRI, PANI, PTRO, Adaro, ADI. Nah, di antara ya boleh 5 itu. Di antara itu per emiten lu masuk 25 juta. Tapi 25 jutanya juga nggak langsung plug. Contoh, PANI sekarang tadi sempat 9 ribuan. Lu yakin kalau dari 9 ribu nggak bisa turun lagi? Kalau lu merasa itu murah, contoh BRI minus 20% murah, lu beli 25 juta, plop, turun lagi rupanya. Nah, jadi cara dengan lu masuk terlalu besar, dengan lu masuk all in atau weighting gede, itu lu menganggap diri lu dewa, lu menganggap diri lu jago. Bisa prediksi the bottom ya, gitu ya. Gua sejago-jagonya ngelihat harga, gua pun nggak pernah sekali plop, ini masuk semua. Jadi kalau misalnya tadi bro, misalnya kayak satu emiten kita masukin 25 juta gitu kan. Masuk minimal 3 kali. 25 juta bagi 3. Kalau bisa makin ke bawah makin gede. Lu beli dulu 5 juta kalau 25 juta. Jadi bayangkan, kalau saya punya 100 juta, saya bullish banget sama satu emiten, masuk ke titik entry saya 5 juta saya beli. 5% doang. Kalau orang lain mungkin udah 120. Atau bukan 100% lagi. Udah 120 juta, 130 juta. Gue cuma 5 juta doang. Kalau dia naik gimana? Bagi gue rezekinya cuma 5 juta.
Gue nggak takut miskin, bro. Gue nggak takut nggak jadi kaya, gue lebih takut miskin. Perlawanan psikologis ini, ya, bro. Ini perlawanan psikologis yang mesti lu lawan. Kalau seandainya dia naik terus, sebenarnya yang harus lu lawan tuh, harus lu pikirkan tuh begini. Artinya pandangan lu bener dong, ya kan? Artinya titik beli lu udah bener dong. Lu boleh nggak average up? Trader tuh harusnya average up, bukan average down. Tapi kalau dia turun lagi, boleh nggak gue beli? Average down artinya. Boleh dong, karena gue masuk cuma 5 juta. Tapi kalau gue udah masuk 100 juta, turun lagi, gua ngotot average down itu konyol namanya. Karena lu udah bertaruh dengan uang margin, bunga margin. Iya. Menurut gua salah satu kelemahan retail itu adalah mereka nggak ada cukupnya, bro. Nggak ada cukupnya. Gini, mereka misalnya mereka beli 100 juta. Mereka jual di harga 200 juta. Habis itu besoknya naik jadi 250. Beli lagi? Gitu. Bukan, mereka beli di 100, habis itu mereka jual di 200, habis itu harga ternyata naik jadi 250 gitu kan. Banyak retail menyesal, bro. Padahal lu dari 100, lu ke 200, lu udah dong. Lu udah win big. Lu udah win big gitu loh. Kalau seandainya itu naik lagi, itu rezeki orang yang beli di 200. Iya. Itu rezeki yang waktu lu jual kan ada yang beli. Bener. Kalau lu masih ngotot kayak, ini naik gua harus beli lagi, lu nggak cengli dong. Betul. Itu karma lo. Karena lu maruk, karena lu tamak, lu nggak ingin orang lain cuan, lu nggak rela orang lain cuan. Sekarang gini, bro. Gue beli mobil Avanza, gue jual ke lu Avanza 200, gue beli 100 juta, gue jual lu 110. Lu mampu jual 200, gue boleh nyesal nggak? Nggak cengli dong kalau gue nyesal. Iya, itu betul. hoki lu. Gue harusnya congrats bro. Bener. Lu bisa jual lebih cuan dari gue, lu hebat top. Itu berkah buat gue. Bener, harus kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Cuman kebanyakan orang tuh, Nggak. waduh tahu gitu gue nggak jual. Mereka nggak tahu kalau mereka di market dengan seperti itu alam semesta bagi gue ya. Itu tuh lagi nguji lu. Sifat tamak lu, fear lu, greed lu. Dan itu cracking psychology itu very mind game. Sama kayak ini, bro. Kalau misalnya kemarin, misalnya kayak orang beli panik gimana harga ARB 11.000 ya. Waktu turun jadi 9.000, ada yang kayak kesel-kesel. Aduh, tahu gitu gue nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai itu roda itu tuh harus lu potong. Roda setan ini menurut gue harus lu potong. Setuju. Tapi thank you banget, bro, buat waktu lu. Semoga nanti bakal sering-sering kesini lagi Thank you, buat sharing-sharing. Thank you, bro. Thank you.